Ahlan wa sahlan marhaban bikum habaibي عليكم جزاكم الله خير الجزاء على الحضور والاهتمام حتى أتيتكم وحتى تأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. Terima kasih banyak buat semuanya yang sudah hadir di sini, yang mau silaturahmi di sini. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Mudah-mudahan keringat, lelah, capek dan setiap nafasnya dihitung pahala. Yang angkatan 7 ada. Angkatan 6. Ini angkatan 6. Yang angkatan ulama 1. Offline kamu kan? Offline. Nggak punya angkatan. Insyaallah, alhamdulillah. Terima kasih banyak buat semuanya yang sudah berkenan meluangkan sama pikiran, tenaga dan juga materi. Mudah-mudahan niatnya di sini silaturahmi, juga Allah menyambung silaturahmi, memperkuat hubungan sesama muslim, dan juga menambah sahabat dan pertemanan. Karena nanti di akhirat itu kita tidak tahu di antara sahabat-sahabat kita itu mereka itu ada yang Allah angkat derajatnya, ada yang masuk surga, tapi kita masuk neraka. Tapi karena kita punya teman yang masuk surga, insya Allah kita diangkat. Itu salah satu di antara fadilah kita, banyak bersaudara dengan sesama muslim, banyak persahabatan. Ya, tujuannya seperti itu, supaya kita saling membantu, itu ta'awun bukan saja di dunia tapi juga di akhirat. Ya. Barokah insyaallah rahmat. Amin. Ahmad daras sebagaimana dengan tujuan saat ini, mudah-mudahan isyarah minallah, pertanda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dibanjiri dengan rahmat dan manfaat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Masyaallah. Ini Jaksel semua, ada yang Depok juga ya? Ada. Rata-rata Jaksel ya. Ada Timur juga. Iya. Assalamualaikum.
Kalau tawasulan rutinan apa sebanyak ini? Banyak yang kelihatan apa yang tidak kelihatan? Masya Allah, Masya Allah. Penting silaturahmi sesama praktisi untuk rutinan baca rotib dan sholat tawasul untuk memperkuat pembentengan, karena kalau membaca rotib berjamaah itu pembentengannya lebih kuat daripada membaca sendirian. Ya, seperti kita ini mau mengeluarkan kotoran dari tubuh kita, atau kita mau gambarannya mau membuang sampah kotoran dari rumah kita, ya, maka harus pakai sapu yang banyak itunya, selamutnya atau lidihnya kan. Kalau lidihnya satu ya susah keluarnya, habisnya susah, dan itu prosesnya lama kalau satu lidih. Tapi kalau lidihnya bersatu semuanya sama. Ibaratnya ketika kita berjamaah bareng-bareng bersama, itu kekuatan lebih dahsyat berlipat-lipat daripada kita sendiri. Kalau sendirian itu wajib, berpikir sendirian itu wajib. Berjamaah sangat penting, terutama praktisi. Ya. Kekuatannya akan nambah. Kenapa? Satu, ketika dia berjamaah ada tambahan makhluk yang ikut berjamaah di sini. Namanya para malaikat sayar, malaikat yang mencari majlis-majlis zikir. Itu ikut nimbrung, ya, ikut nimbrung. Kemudian juga ada lagi dari kalangan jin-jin muslim yang ikut berzikir bersama-sama. Ya, yang ikut berzikir bersama-sama. Mereka memang suka itu untuk gabung dengan jin muslim. Kemudian juga kadang-kadang dari arwah orang-orang soleh, apalagi ada tawasulnya, maka mereka mendapatkan notifikasi pemberitahuan dari Allah Subhanahu wa taala untuk hadir. Ada amalan-amalan yang ketika dibaca itu maka iblis ataupun setan atau ifrit memerintahkan salah satu pasukannya atau utusannya datang ke orang yang membacanya. Jadilah khodam. Satu, karena mungkin nggak ada dulu. Kedua, niatnya sudah melenceng. Ya, niatnya melenceng, nggak ada dulu. Berbahaya sekali. Amalannya mengundang khodam. Maka ini ada yang datang secepat kilat. Yang negatif mudah datang, maka demikian juga yang positif lebih dari itu. Ketika kita membaca ayat-ayat Quran atau amalan-amalan yang terijazahkan, maka itu tersambung, kekuatannya tersambung. Itu namanya roh gitu. Tersambung dari guru-guru yang pernah mengamalkan itu juga. Dan yang hadir para malaikat, jin muslim yang taat, yang tak mengganggu rijalullah, bahkan arwah orang-orang soleh juga ikut hadir. Arwah orang-orang soleh juga ikut hadir. Ya, kata Habib Ali Al-Hafs dalam kitabnya Innal awliya alladzina yushahaduna fi mawaqifil haji, innal awliya alladzina yushahaduna fi mawaqifil haji fahum ala qismain.
ala qismain. Innal awliya alladzina yujahaduna fi mawaqifil haji wa hum yaghibuna wa hum la yaghibuna an awtanihim ala qismain muttali'un ala dhalik wa ghairu muttali'. Wa qismul awal katsir. Dalam kitab Al-Habib Ali Al-Habsyi, satu kitab beliau, Al-Futuhatul Arsiyah fi Fawaid Bita'al Izzi Al-Habasyiyah, beliau mengatakan Fa'ila wa qad ra'aitu fil qirtas Al-Habib Ali bin Hasan Al-Attas. Aku telah melihat dalam kitab Al-Qirtas karya Al-Habib Ali bin Hasan Al-Attas, innal awliya alladzina yushahiduna ma'al hujjat fi mawaqif al-haji wa lam yaghibuna an awtanihim ala qismin muttali' ala dhalik wa ghairu muttali' fa amma al-qism al-awwal fa kaseer. Sesungguhnya para wali yang disaksikan bersama orang-orang yang berangkat haji di tempat-tempat haji, sedangkan mereka ini tidak beranjak dari tempat tinggal mereka, maka ini terbagi menjadi dua. Muttali'un ada dari, ada yang mengetahui hal itu, wa ghairu muttali', ada yang tidak mengetahuinya. Fa amal qismul awwal fakasir, yang bagian pertama itu banyak. Ini babul auliya, bab para wali. Jadi begini, saya misalnya kita semuanya berangkat umroh, amin. Ya, umroh KBRA Jakarta Selatan bersama founder. Kemudian di sana kita menyaksikan sama-sama, ada berapa orang banyak menyaksikan Habib Umar juga ikut di sana. Lebih dari 10 orang menyaksikan hal itu, bahkan ikut juga misalnya Habib Umar toah, kita toah. Setelah itu kita pulang, ternyata kenyataannya Habib Umar tidak umroh. Beliau ada di Hadramaut sedang mengajar dan berdakwah. Tapi semua orang, 10 orang lebih menyaksikan hal itu. Mutawatir, nggak mungkin bohong. Maka ini terbagi menjadi dua dari sisi wali itu sendiri. Kadang mereka mengetahui bahwa sosok gaib mereka ikut haji di sana, umroh sana. Kadang yang bagian kedua ada yang nggak mengetahui kalau sosok gaibnya ada di sana. Bahkan bagi sebelum awal fakasir, maka bagian yang pertama ini banyak, kata Al-Habib Ali Al-Habsyi. Dalam kitab ini Al-Futuhatul Arsiyah. Habib, Masya Allah doanya luar biasa waktu Arafah begini. Oh, berarti ini Habib tahu kalau sosok gaibnya tidak hadir di sini. Habib, Masya Allah kami ikut tolak sama antum. Sama saya semingguan ini di sini kok. Nggak keluar, nggak kemana-mana. Nah, berarti nggak tahu sosok gaibnya ada di sini. Tingkatan yang pertama ini berarti lebih tinggi. Tingkatan yang pertama ini berarti lebih tinggi. Paham nggak? Kalau mereka bisa ruh, bisa sukma. Tapi kalau tingkatan di bawah mereka, kalau tingkatan di bawah mereka, maka ini bisa terwujud jika ada robitoh yang kuat antara dua orang tersebut. Fabihusni dhannihi yatajassad syakhsiyatuhu amamahu. Maka dengan husnudzonnya dia yang tinggi, dengan masyhadnya, robitohnya yang kuat,
husnudzonnya ini berwujud sosok orang yang di ta'limi di hatinya. Ini al-Habsyi juga yang biasa. Ya. Jadi saya ini kemarin itu parah reaksi. Suami kewalahan, berjam-jam, tiba-tiba abadahlan datang, bawa macan putih sama macan pink misalnya. Macan pinknya ini yang membantu saya, ya kan? Kemudian terima kasih abadahlan sudah datang kemarin ke saya. Abadahlan pura-pura, ya. Padahal dia nggak tahu kan, cuma ekstern aja ya, seolah-olah tahu kan, dan begitu. Tapi ada yang tahu sosoknya datang ke situ, itu lebih tinggi lagi. Saksiatullah iman, sosok gaibnya. Ada yang nggak tahu juga, saya nggak kemana, saya tiduran depan TV, nggak kemana-mana, saya kemarin tidur nonton TV. Saya bilang, berarti ini bagian yang kedua. Ini orang beriman, bukan wali. Kalau wali ruhnya bisa ruhnya, dia punya modal tasrif, kedudukan yang Allah kasih, kekuasaan dia ini bisa mengatur diri, bahkan mengatur makhluk. Itu namanya wali fi maghabi tasrif. Ya, dalam ajaran Ahlussunnah wal Jamaah itu ada. Kalau nggak percaya ini bisa murtad. Kenapa? Al-Quran banyak bisa. Banyak ayat-ayatnya, bagiannya juga ada. Saya kasih contoh. Waktu kumpul begini, ada kalangan manusia, ada kalangan jin. Kalau sini Allah manusia semua ya. Ini ada jin yang nyaman jadi manusia kan. Ya. Siapa di antara kalian ini Balqis mau datang? Siapa di antara kalian yang bisa memindahkan kerajaan itu di sini secepatnya? Ini dari Yaman ya dipindah ke Palestina, lumayan ribuan kilo. Akhirnya Ifrit bilang, "Ana atika biha qabla an taquma bi maqam." Aku akan mendatangkan kerajaan itu sebelum kamu berdiri, wahai Sulaiman. Dalam berapa detik itu kan. Tapi ada dari kalangan manusia sendiri yang melebihi itu. Ada atika biha qabla ayat tada ilaika tarfuk. Sebelum kamu berkedip sudah subhanallah, hitungan setengah detik. Itu manusia. Siapa yang cerita ini? Al-Quran, Allah. Mustahil. Berarti kamu nggak percaya sama Allah kalau cerita sendiri di Quran. Masa kamu nggak percaya sama Quran? Murtad kamu kan begitu. Logikanya, memindahkan barang istana besar yang luar biasa dalam sekejap mata bisa dilakukan oleh manusia, dan itu ilmu dari Allah yang diperoleh oleh manusia itu. Namanya Asif, katibnya Nabi Sulaiman, sekretaris. Punya ilmu seperti itu. Ada yang mengatakan karena dia punya Ismullahul A'zam. Asif bin Barkhia. Memindahkan barang dalam sekejap, apalagi memindahkan dirinya sendiri. Baik. Logikanya. Muhammad bin Ali Ba'alawi ketika lagi ngobrol begini, tiba-tiba serbannya dilepas terus diginikan. Terus basah diperes, keluar airnya. Oh, ini jamaahnya kaget semua. Nggak ada hujan, nggak ada apa kok basah. Besoknya rombongan dari Hindia datang mencium tangan Habib, terima kasih banyak.
kami ditolong sama antum. Akhirnya senyum. Akhirnya yang dekat itu penasaran, kenapa? Kemarin itu kami ada ombak, kami bertawasul semuanya kepada Habib Muhammad bin Ali Ba'ala. Tiba-tiba ombak itu hilang dalam sekejap mata. Akhirnya yang jamaah dari India nggak tahu kalau itu dipros ombaknya sama Muhammad. Yang di sini, yang hadir di situ tahu kalau dia memeras ayat. Loh, kok bisa dari sini kok bisa ke sana gitu? Dari sini kok bisa ke sana? Paham kan? Ketika beliau zikir kemudian jatuh pingsan, kemudian sholat berjamaah nggak wudu. Pamannya menegur, kamu nggak wudu tadi pingsan. Beliau memeras jenggotnya dan basah. Lalu mengatakan wa'izzatil ma'bud ini syaribtu tawadatu ala al-mursa. Demi Allah, aku berwudu, aku minum dan berwudu di telaga basah. Tingkatannya wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Tingkatannya wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika bagi orang awam itu, ketika ingin menghubungkan orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, siapapun dia itu bisa kalau sinyalnya sama-sama kuat. Paham? Sinyalnya sama-sama kuat. Robitohnya masyhad. Pohon ini robito, sinyalnya itu ya masyhad. Ta'limmu di hatimu kepada gurumu seberapa besar akan muncul madad. Al-madad ala badrin masyhad kata Habib Allah. Pertolongan itu sesuai kadar kecil besarnya masyhad yang diganggu sinyal. Di sana ada sinyal 4G, di sini ada sinyal 4G. Ya kamu bisa video call kan, bisa voice. Ketika hubungan robitohnya kuat, masyhadnya kuat, maka bisa berdialog secara batin. Secara batin, bahkan bisa menghadirkan sosoknya. Entah itu sosoknya yang aslinya tahu atau tidak, itu tergantung tingkatan masing-masing. Itu siapa yang hadir bisa sukmanya, atau yang disebut dengan saksiatul ghaibi, sosok gaibnya. Aneh. Simpan baik-baik. Tapi ada yang perlu kamu perhatikan dulu. Karena setan dan jin itu gaib. Baik. Karena setan dan jin itu gaib. Dan kamu nggak tahu masalah yang gaib. Maka dengan pengalaman mereka ribuan tahun bahkan jutaan tahun sejak Nabi Adam usir dari surga, iblis ini sudah menguasai semua taktik, trik, strategi, dan mereka menguasai dunia mereka gaib. Maka orang-orang yang memiliki jalur gaib, portal gaib dari dimensi manusia ke dimensi jin, kan mereka berdampingan. Tidaklah Allah menyebutkan manusia kecuali Allah menyebutkan juga jin. Allah khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Selalu digandengkan jin terlebih dahulu baru manusia, karena jin lebih dulu diciptakan. Artinya apa? Mereka bergandengan. Wa minal jinnati wan nas, jin lagi baru manusia, digandengkan karena mereka bergandengan. Dunia mereka, dimensi mereka. Kemudian karena jin itu juga lebih dulu diciptakan. Maka mereka ini nggak tinggal diam. Jangan sampai rahasia mereka tentang dimensi gaib terbongkar. Jangan mereka ada yang terbuka mata batinnya, jangan sampai terbongkar. Akhirnya dibuat kacau kalau nggak ada yang membimbing.
Portal mata batin mereka ini terbuka. Makanya jangan kaget ketika praktisi penanganan pasien ini lama-lama, apalagi dia bisa melihat penampakan gaib, artinya portal mata batinnya, jalur mata batinnya terbuka. Kalau orang sekarang indra keenamnya terbuka, ya. Maka cakranya terbuka. Maka mereka ini akan menjadi inceran bangsa Aceh. Itu perlu dicatat. Mereka akan menjadi inceran bangsa. Catat baik. Apa saja yang dilakukan mereka? Tanya. Ini penting. Mereka kelihatan. Tapi nggak berhenti di situ. Akan menjadikan tipu daya, kamuflase, manipulasi. Paham nggak? Apalagi diandalkan sama moderator ruqyah, misalnya dijadikan detektor. Selalu dia dijadikan detektor dan si ruqyah ini mempercayai 100% ucapan detektornya. Maka di situ setan akan masuk yang lebih lembut, lebih halus untuk memanipulasi. Sehingga si detektor ini bangga. Di sini dia akan dikontrol oleh setan waswas, di sini waswis, untuk mengelabui si ruqyah. Nanti akan begini. Ini malam Jumat. Ini sudah hampir jam 12. Dan ini bulan Muharram misalnya. Ada dalam satu tahun itu ada satu waktu di mana jam 12 malam Jumat dan Muharram, di mana seluruh para arwahnya para wali itu turun ke bumi dan mereka ini mengaminkan doa-doa orang yang berdoa. Ini sudah jam 12, ayo kita berdoa untuk masuk. Itu Habib Soleh datang, jadi Habib Umar datang, Habib Abdul Ghani datang, semuanya yang perukian dan moderatornya akan percaya. Padahal setan yang di sini yang membuat layar palsu. Seolah-olah dia datang, padahal enggak. Paham ya? Jadi senior-senior insya Allah banyak pengalaman seperti ini. Ini pemula-pemula harus paham. Jangan sampai terbuka. Makanya Al-Habib Abdullah Haddad dia mengatakan ini. Wakala radhiallahu dalam kitab Thayyibatul Mawaqid bijan isbat bima fi kalam akabir min fawaid al-juz' salis fawaid min kalam al-Imam Abdullah bin Abi al-Haddad sahib Ratib al-Haddad, dia mengatakan wakala radhiallahu al-umurul ghaibiyah ma hiya illa ilham aw awham wa la yakunu fiha qat'un wa la yumkin ahadun ay yaqta'a biha hatta anna al-awliya innama yukhbiruna anha bil wahmi hatta rubama yukhti'u fi dhalik wa la yumkinu al-qat'u al-mutayakkinu illa fi lawhil mahfuz. Perkara-perkara gaib itu cuma dua. Ilham, informasinya lewat ilham, atau waham. Waham itu insting, feeling. Ilham dari malaikat, dari Allah. Insting dari dirinya. Cuma dua itu aja. Wala yakunu fiha qat'un, enggak bisa dipastikan. Oh ini pasti yang datang wali, ini pasti yang datang ini yang datang pasti abadala ini. Enggak bisa kamu pastikan. Kata-kata. Wala yumkin ahadun ayyaqta'a biha. Satu orang pun enggak bisa memastikan hal itu. Ini bukan saya yang ngomong. Hatta atal aulia. Meskipun para wali, mereka memberi kabarnya juga melalui insting. Hatta rubama yukhti'u dari kadang-kadang keliru. Instingnya wali itu. Wala yumkinul qat'ul mutayakin, enggak bisa memastikan dengan yakin illa fi lawhil mahfuz, kecuali ia mendapat informasi dari lauhul mahfuz. Ini Habib Haddad yang ngomong, bukan saya. Paham enggak?
setengah sadar setengah tidur. Itu dikasih gambaran sama Allah bahwa Abah Dahlan ini adalah calon imam saya. Di situ saya disuruh menikah sama Abah Dahlan, karena dengan Abah Dahlan saya disuruh. Ya, Abah Dahlan langsung semangat. Ada istrinya nggak? Ini maksudnya jaga-jaga. Antisipasi. Saya kasih tahu duluan begitu. Jadi kalau kejadian gitu ya sudah ketebak begitu. Modus maksudnya begitu. Ya, antara modus sama takdir kan. Ya, modus sama takdir itu berbeda tipis. Ya semuanya takdir. Ya kan? Apalagi misalnya si pasien ini janda cantik misalnya kan. Ini contoh. Kamu kok termenung kenapa? Enggak kok, matanya ngerawat gitu. Bercanda, jangan dibawa hati. Bercanda. Ya, masalahnya dia dekat saya sih. Ya, akhirnya karena si janda ini cantik, ini nggak ada janda ya? Ada janda. Mohon maaf, jangan tersinggung janda ya. Ini bercanda. Akhirnya karena si pasien ini cantik, ya janda kembang misalnya, nggak punya anak apalagi, akhirnya diterima. Ini benar. Ini di sini ada yang di sini juga. Jadi setiap praktis itu ada korinnya juga. Nah, ini kita bukan mungkin lebih korin dan malaikat. Korin dan syaitan kata Nabi SAW. Tidaklah seseorang lahir itu kecuali dia punya dua korin malaikat dan korin syaitan. Ya, korin malaikat membisikkan kebaikan, korin syaitan membisikkan keburuk. Nggak bisa kamu keluarkan, nggak bisa. Mau diruqyah model apapun nggak bisa. Hatta ya Rasulullah, meskipun engkau ya Rasulullah, kamu ada korinnya? Nggak. Iya, akan tetapi korinku sudah tunduk kepadaku. Gitu. Sudah masuk Islam kepadaku, kata Nabi SAW. Nggak bisa. Kadang-kadang korin dari setan ini bertambah banyak. Kenapa? Dia lalai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia lupa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia melanggar syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah kasih satu korin dari bangsa setan. Bukan dimasukin, tapi diikat, kata Allah. Ubayyashu an-dzikir rahman nuqayyid lahum syaitanan bahwa lahu qarin. Barang siapa yang dia berpaling dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan ikatkan dia satu setan. Ikat, bukan masukkan. Ikat. Artinya apa? Bercampur dalam karakternya dia, si setan yang di korin tersebut. Jadinya korinnya banyak. Korinnya banyak. Kalau korin susah kamu ruqyah. Korin ini kadang-kadang yang memanipulasi pandangan batin. Saya ini penulis buku ya, makanya disebut Al-Khatib. Al-Khatib artinya apa? Yang nulis di karya buku. Jadi karya buku saya, pertama Indonesia terjemahkan juga terus. Ini karya buku saya, Ensiklopedia Tafsir di sini. Ini karya buku saya. Kita melihat dari masalah. Ini karya buku saya. Hadramaut Budi 10 tahun dan lain sebagainya. Tafsir mimpi, Ensiklopedia Tafsir. Ini jarang dibahas ya, jarang sekali dibahas. Ada ini ilmu mimpi, jarang sekali. Sedangkan mimpi itu bagian daripada ilmu kenabian. Jadi ilmu kenabian. Adanya ilmu kurban itu juga karena mimpi. Menjadi syariat Nabi.
ada kondisi di mana dan jin setan ini menguasai bab mimpi, dimensi mimpi. Dimensi mimpi, mereka bisa menyamar mimpi. Tetapi di mana kondisi mereka ini kadang-kadang terjadi separuh mimpi, separuh sadar. Separuh mimpi, separuh sadar. Tujuannya apa? Untuk menghancurkan hidup kamu. Kamu diserang lewat ini sudah gak bisa, lewat fisik juga gak bisa. Nah, lewat hati, kadang-kadang lewat kondisi seperti itu. Jadi jin dan setan itu di dalam pikirannya bermain, bermanipulasi. Bermanipulasi dan mengatakan, dikasih tahu misalnya dalam datang di hadapannya dia, seolah-olah itu mimpi. Dan itu mimpinya itu biasanya seperti dia nonton film. Ya, kalau dia sudah menguasai bab mimpi, kalau ada orang bercerita sama kamu, saya mimpi begini, kamu bisa merasakan kalau ini mimpi benar atau mimpi bohong, atau mimpi manipulasi. Itu bukan mimpi, tapi manipulasi dari bangsa setan dan jin untuk menyesatkan diri kamu. Tujuannya merusak hidup kamu atau merusak hidup orang yang bersangkutan dalam mimpi kamu. Paham? Misalnya, selain abadalan ada kan sini. Ustaz Bahai. Ya. Contoh aja ini contoh. Didatangkan dia ada datang satu pasien misalnya, atau satu jamaah pengajian, beliau datang 4 mata, maksudnya itu maju ke depan, tidak bertanya langsung depan orang. Maaf, harus saja mau bertanya tapi susah saja. 4 mata sama baca. Iya, apa itu? Saya ini bermimpi didatangi para wali Allah Subhanahu wa ta'ala, yang antaranya Syekh Abdul Qadir, Habib Mukmin dan sebagainya. Tapi anehnya di situ tuh, saya tuh malah disuruh nikah sama panjenengan, sama antum, katanya antum yang bisa mengobati saya dan menyembuhkan saya. Abadalan nggak bisa, masih pilihan antum ilmunya. Ya, jadi dalam mimpi itu beliau ini datang menganjurkan saya untuk menikah sama Musbah. Terus Musbah percaya. Oh, dia tuh orang lain juga cantik kan? Ya sudah ya, tapi diam-diam. Jangan sampai istri saya tahu. Loh, maksudnya gimana nih Gus? Jadi ini pura-pura ya kan? Pura-pura apa namanya? Pura-pura bodoh kan? Maksudnya gimana? Saya cuma jelasin mimpi aja. Ya sudah, nanti saya kasih tahu aja. Nanti saya bisa. Kata jadi kemudian begini, saya memang harus, saya sudah istikharah. Padahal belum istikharah, saya harus nikahin. Tapi saya nggak bisa minta izin sama istri. Pasti istri nggak bisa izin. Ya, lebih baik katanya saya disantet daripada saya di poligami kan. Istrinya ada. Sakit hati itu lebih berbahaya daripada kena santet kan. Akhirnya terjadilah pernikahan dan akhirnya ketahuan berantakan rumah tangganya Gus Baha hancur. Itu yang dimau oleh musuh kamu. Paham gak itu? Ini ada kejadian, ya, ada kejadian di Banyuwangi, di Jember, di Jakarta hampir 5 konsultasi sama saya. Orangnya hadir juga di sini, Jakarta.
Kamu tak apa? Janganlah lagi sih. Ciri-cirinya mimpinya detail sekali. Ciri-cirinya mimpinya detail sekali. Tapi tidak akan bisa memahami hal ini illa mutabakhir fi hadzal fan, kecuali mereka yang sudah menyamudrai ilmu bab mimpi. Apalagi dia pernah masuk ke alam mimpi. Loh, apa bisa? Bisa. Banyak nabi yang sudah berhasil. Kami itu ada anak istri kena serangan sihir lewat mimpi. Diserang ini nggak bisa, diserang lewat fisik nggak bisa. Dia serang mimpi. Baru tidur nangis jerit-jerit. Baru teriak-teriak karena sudah diserang lewat mimpi. Pucat 2 hari nggak tidur akhirnya duduk. Tapi diserang ini bingung mereka. Saya juga ngalamin. Akhirnya saya paham dia diserang lewat mimpi. Yang melakukan teknik khusus untuk masuk ke mimpi anak saya. Dan ternyata itu pas tertidur itu ternyata sudah berbahaya sekali kondisi. Di situ di alam sebelum tidur itu saya sudah siagakan, ya Allah, hamba akan siap pedang, ya Allah, hamba akan siap. Sudah ngatur strategi dan akhirnya masuk ke mimpi strategi. Dan siap pedang, akhirnya kita tebas semua itu makhluk-makhluk yang seperti binatang yang mengerikan. Ketika bangun saya sampai kaget. Anak saya sudah putus. Banyak tim-tim juga yang melakukan teknik seperti itu dan berhasil. Sekali, 2 kali, ada sampai 3 kali baru berhasil. Ya, kadang ada praktisi ini bandel, nakal. Kalau saya nasihatin secara terang-terangan dia pasti tersinggung. Kalau dinasihatin depan umum, apalagi dia bisa keluar dari kamera kan. Akhirnya terlalu terlihat. Akhirnya saya ini niat mau menasihati dia lewat mimpi. Hadirlah saya di mimpi dia dan dia juga memimpikan saya menasihati. Kalau tidur dia nangis karena dinasihati dalam mimpi. Itu efektif. Tegar begini ya, kamu ya, Mahmud, kamu siapa namanya? Sulaiman, ya, kamu ini kok gak topat, ya, tanganmu ini minta disentil, misalnya contohnya. Matamu ini apa kan begitu? Ya, tobat. Mending lihat fotonya para habaib, mending lihat daripada fotonya cewek-cewek, misalnya begitu. Ya nggak benar kan? Misalnya. Ya pasti tersinggung kan gitu. Saya nggak bisa nahan langsung. Makanya tapi kan pinggang juga bisa. Dana. Ya. Apa gemblong? Akhirnya kita nasihatin lewat mimpi. Itu terjadi. Ada yang kadang dia berasa masuk dalam mimpi orang tersebut, ada yang tidak berasa. Tiba-tiba masuk ke mimpi. Tergantung tingkatannya masing-masing. Ini ilmu, tapi semua ada dasar. Ini semuanya rahasia. Jangan dibongkar. Baca kita. Futuhatul Arsiyah
Futuhat arsiyah, ya. Futuh, ilmu-ilmu yang Allah berikan langsung, al-arsiyah dari ars, maksudnya. Tapi semua ada dasar Al-Quran dan hadis. Ada yang mau bertanya? Mau silakan. Ya Allah, ya Rabb. Oh ya, betul yang di atas mengatakan luar biasa. Allah Abang, langsung kok dari stres, susah kawin. Ada yang mau kawin lagi, macam-macam. Kan begitu. Ya Allah, ada yang mau bertanya mungkin? Kalau ini luar biasa saya terima ya. Lama banget ngasihnya. Susah terima aja kalau gitu aja. Ya Allah, ini dari siapa aja ini? Dari Selatan. Terima kasih banyak Mas. Buat apa ini? Benar, ini buat saya nikah lagi. Apa buat pondok? Yang jelas kamu ngomongnya. Buat apa ya? Oh, kalau terserah ya berarti enakan nih. Bebas buat saya enak. Terima kasih banyak, jazakumullah khairan jasa. Mungkin ada pertanyaan? Bagaimana cara membedakan itu tadi, misalkan kita mimpi seperti itu, contohnya misalkan ketemu Pak Yai kayak gitu, nah itu Pak Yai beneran atau enggak itu bagaimana? Pertanyaan bagus. Bagaimana kalau kita misalnya kedatangan mimpi Habib Mundir, Habib Umar bin Hafid? Apakah mereka para wali ini tidak bisa diserupai oleh setan ataupun jin? Kalau Rasulullah 100% dalam mimpi tidak bisa diserupai. Tetapi kadang-kadang kita mimpi Rasulullah itu kondisinya kadang-kadang tidak sesuai. Ada yang mimpi tangannya Rasulullah buntung misalnya. Bukan berarti Rasulullah itu buntung, tapi tangan kamu yang cacat dalam masalah agama. Rasulullah kok bijak, berarti mata kamu yang cacat dalam masalah agama. Karena al-mu'min mir'atul mu'min. Ya, orang mu'min itu cerminnya orang mu'min. Paham? Tidak bisa diserupai 100%. Para wali bagaimana? Demikian juga semakin dia para wali tingkatannya dekat dengan Rasulullah, maka ini semakin sulit diserupai. Apa bisa? Bisa. Tetapi semakin dekat semakin sulit diserupai sama setan. Tapi kalau tingkatannya wali yang biasa, apalagi adalah wali murid kan. Ahli murid, bentar lagi kan wali Allah. Amin. Ya, amin aja ya. Mending banyak pembatalnya. Jadi wali yang jauh ini mudah diserupai oleh jin. Tapi ada sesuatu yang berbeda pasti. Ada sesuatu yang berbeda. Misal begini. Saya contohkan misal aja ya. Dekat. Misalnya abadalan kamu mimpi abadalan. Ini abadalan sesungguhnya apa abadalan dari kalangan genderuwo kan? Yang margini abadalan. Kamu ingatkan dalam mimpi kamu. Kalau dalam mimpi kamu abadalan itu putih mancung, ganteng tinggi, ini palsu. KW, paham ya? Itu KW. Pasti ada bedanya. Ada beda, itu di tongkatnya atau di fisiknya dan sebagainya. Pasti ada. Tapi itu sulit dipahami. Terus bagaimana sih? Bagaimana sikap kita? Itu yang dikatakan oleh Al-Habibullah Al-Haddad. Apapun yang kamu lihat, apapun yang kamu mimpikan, maka itu tidak bisa dipastikan dengan yakin
100%. Karena al-umur ghaibiyah innama hiya ilham au auham. Innama ilham au auham. Cuma dua saja, ilham dan auham. Insi. Tidak bisa dipastikan. Terus bagaimana sudah? Jangan taruh di hati kamu. Sekedar info saja, sekedar info saja. Sekedar info saja. Paham tak? Ciri-cirinya lagi kalau itu dari jin dan setan, dia lebih percaya dengan mimpinya daripada ucapan gurunya. Dia lebih mengikuti mimpinya, penglihatannya, pandangan batinnya daripada ucapan gurunya. Sami'na wa ata'na sama mimpinya, sama yang dia lihat, tapi tidak sami'na wa ata'na sama gurunya. Itu ciri-ciri dari setan. Nah, pokoknya saya harus nikah sama Abah Dahlan. Pokoknya saya dalam mimpi itu sudah 3 kali mimpi harus nikah sama Abah Dahlan. Gimana caranya, nggak ngurus saya? Ya, paham? Abah Dahlan bilang, jangan ragu masih ada. Ya, pokoknya awalnya dibuji-buji ya kan, dia jatuhin sekarang. Ya, kalau senior itu sudah biasa dibeli, makanya naik derajatnya ya. Kenapa? Semakin orang didolimi, semakin doanya. Ya, semakin orang didolimi, dibulikan didolimi, maka doanya semakin makanya itu. Padahal sering saya begini, saya jadi doanya itu. Paham ya? Jadi seperti kejadian Sayyidina Umar bin Khattab yang ketika beliau tengah-tengah khutbah itu beliau mengatakan, ya Sariyah al-Jabal al-Jabal, wahai Sariyah al-Jabal al-Jabal, lari ke bukit. Akhirnya heboh itu jamaahnya. Awalnya ada yang ngantuk, jadi Umar ini mulai stres. Dia teriak, Sariyah al-Jabal al-Jabal. Sariyah kan lagi perang di sana. Lah awal itu. Akhirnya Abdurrahman bin Auf, tenang. Kita akan klarifikasi setelah Jumat. Setelah sholat Jumat diklarifikasi, wahai amirul mukminin, Anda tadi tengah-tengah khutbah teriak-teriak Sariyah al-Jabal. Ada apa? Dia mengatakan, wallah, aku melihat pasukan Sariyah. Mereka terkepung oleh pasukan Quraisy kafir, dan aku tidak melihat jalan keluarnya kecuali dia naik ke bukit. Maka aku perintahkan mereka semuanya lari ke bukit. Abdurrahman bin Auf dan sahabat yang lain pasti ya sudah, kalau gitu kita tunggu saja kesaksian Sariyah dan pasukannya apa betul. 1 bulan selanjutnya datang pasukan Sariyah dan pasukannya datang, dan ditanya sama Abdurrahman bin Auf dan para sahabatnya, apa betul kalian dari Jumat begini. Maka beliau mereka ini malah serempak mengatakan, wallah, kami seolah-olah dipimpin Umar bin Khattab di tengah-tengah kami dan membawa kami ke bukit. Padahal Umar bin Khattab ada di Madinah kan, Nahrawan jauh ribuan kilo. Nah itulah karamah dari sahabat Nabi SAW yang membawa sosok gaibnya ke tempat yang mau dia tuju, dan dia kelihatan pandangan batinnya sudah terbuka. Bukan terbuka karena dipaksa-paksa, bukan terbuka karena ada jinnya, tapi memang Allah bukakan. Itulah yang namanya mukasyafah. Mereka pasukan Sariyah ini sami'na wa ata'na dengan Sayyidina Umar bin Khattab, sehingga mereka ada mazhab, sinyal yang kuat satu dengan yang lainnya. Mereka bisa, itu namanya video call. Jadi video call di zaman sahabat sudah. Caranya seperti itu. Sama seperti gambaran. Gambaran zahir ini sebenarnya menggambarkan ahwal ilmunya para wali. Oh, baru sekarang ini digambarkan, diwujudkan dalam bentuk teknologi canggih. Sudah dari dulu, zamannya sahabat, zaman Nabi, sudah dari dulu, tapi baru sekarang bisa diwujudkan dalam bentuk teknologi canggih. Sudah dari dulu.
Bisa dipahami tak? Makanya di kitab-kitab Jami Karamatil Auliya, kitab-kitab tasawuf, kitab-kitab manaqib, itu disebut al-hawatif. Hatif, fasami'a hatifan yakul, berkata suara tanpa rupa. Itu siapa kan? Itu namanya voice. Voice itu suara tanpa rupa. Kalau sama-sama ada sinyalnya, voice itu nyambung hitungan detik. Sana ada sinyal, sini ada sinyal, ngirim suara tanpa rupa. Halo, itu bisa langsung masuk hitungan detik. Kalau sini ada sinyal, sana nggak ada sinyal, kamu ngirim voice yang muter-muter di sana, nggak masuk-masuk. Paham? Nanti masuknya pas ada sinyal. Itu ada suara badangan. Saya disuruh hadir terus. Padahal seminggu yang lalu itu Abadalan ngasih tahu. Kamu baru punya sinyal Robito sama Abadalan. Baru ada Robitonya, baru jatuh cinta sama Abadalan saat itu. Baru sekarang kamu ada rasa sama Abadalan. Bukan rasa cinta. Hubungan rasa bukan. Ya. Bukan tapi rasa di situ takdim. Paham ya? Ada pertanyaan lagi? Mungkin ibu-ibu, mbak-mbak, gadis-gadis, janda-janda, tahu aja. Ada yang silakan. Ada apa wajib? Allah, ini sepuh-sepuh. Masya Allah, Masya Allah. Terus bagaimana sikap kita bagi orang yang pandangan batinnya terbuka? Harus kamu bimbing, jangan kamu tinggal. Wah begini, ini mau lagi domba, jangan. Terus siapa yang membimbing mereka kalau bukan kamu? Tapi kamu juga harus berhati-hati dengan tipu daya syaitan. Inna kaida syaitani kana dha'ifa, tipu daya setan itulah lemah. Lemah bagi orang yang memiliki ilmunya Allah. Kalau orang nggak punya ilmunya Allah, ya kamu yang lemah, bukan setan yang lemah, bukan tipu daya setan yang lemah. Nah, di ayat yang lain itu inna kaida kunna azim, sesungguhnya tipu daya kamu wahai perempuan itu besar. Allah menyatakan tipu daya setan lemah. Di sisi lain ada ayat menyatakan tipu daya wanita besar. Bagaimana? Ada salah paham, berarti tipu daya perempuan lebih dahsyat daripada setan. Bukan, jangan salah paham. Ayat inna kaida syaitani kana dha'ifan itu Allah langsung yang bercerita. Itu Allah langsung yang menyatakan. Sesungguhnya tipu daya syaitan itu lemah, itu Allah sendiri. Tapi ketika mengatakan inna kaida kunna adzim, itu bukan ucapannya Allah, itu Allah menceritakan si raja si menteri itu yang punya istri bernama Zulaikha. Ketika menipu daya Nabi Yusuf, ingkudda min kubulin fawa nasalihin. Dalam ayat Quran itu kalau sobekannya itu dari depan, maka saya yang berdusta, dia yang benar. Tapi kalau sobekan garisnya itu min kubulin dari belakang, maka dia yang jujur, saya yang berdusta. Pas dia ternyata dari belakang. Akhirnya suaminya ini, si menterinya mengatakan inna kaida kunna adzim, tipu daya kalian perempuan yang besar. Itu Allah menceritakan, bukan Allah menyatakan. Itu ucapannya si menteri itu, bukan ucapannya Allah, tapi diceritakan oleh Allah SWT dalam Al-Quran. Sama-sama besar, sama-sama besar. Kamu berbuat dosa, berbuat maksiat juga karena bisikan setan, tipu daya setan. Kadang-kadang kamu bangga bisa mengislamkan jin, bisa mengeluarkan jin dari pasien, tapi kamu nggak sadar ada setan di hati kamu yang bersemayam, yang nggak bisa kamu keluarkan. Buktinya kamu masih suka berbohong, buktinya kamu masih berbuat dosa. Itu kan bisikan setan di hati kamu.
Paham ya? Jadi apapun yang terjadi, kita semuanya keluar. Apalagi sama praktisi, apalagi pasien sudah jadi praktisi, maka dia sudah menjadi keluarga kan. Ketika dia melakukan perbuatan salah, jangan kamu jawab. Tak boleh. Orang biasa saja kalau berbuat salah kamu itu dosa. Tak bagus. Itu bukan sifatnya orang yang beriman. Apalagi keluarga, sesama praktisi, ada yang berbuat salah, kamu tegur baik-baik, jangan ditolong, dan jangan kamu jauh, nggak ada ucapan, nggak ada omongan, jangan. Ini bukan sikap praktisi. Kalian ada yang berbuat salah, kamu bimbing. Ada yang dia tersesat, kamu kasih petunjuk. Ada yang dia nggak punya lampu, kamu kasih lampu. Jangan dijauhkan, jangan dijauhkan. Misalnya ada pasien satu lama yang rutin istiqomah ya, sampai jadi member lama, sampai dapat hadiah payung cantik, piring cantik, misalnya. Karena sudah berkali-kali hidupnya
Kemudian kadang-kadang masih ada satu yang tersisa. Nah, satu yang tersisa ini kadang-kadang yang bikin kisruh. Karena kuat khodarnya, keturunannya, leluhurnya. Ini kadang-kadang yang memanipulasi. Banget. Ada. Kadang-kadang maaf pandangan tadi pas masuk itu banyak sekali yang hadir. Awal Allah ini itu akan Rasulullah itu. Ini kadang-kadang yang mau ngomong seperti itu jin yang sudah berkarakter. Kadang sejak kecil ada di dalam jiwanya, sehingga sholatnya, bacaannya apapun nggak efek. Kenapa? Sudah beradaptasi. Maka ketika mereka mencium aura wibawa para wali yang ditawasuli, dilebay-lebaykan seolah-olah mereka hadir. Sampai bilang Rasulullah hadir. Kamu percaya? Ya kamu yang salah. Padahal cuma keharuman mereka, kewibawaan mereka. Nggak gampang seperti itu mereka bisa dilihat. Kita yakin arwah mereka hadir, para malaikat hadir, tapi nggak semudah itu kamu lihat, Pak. Rasulullah pun hadir, Rasulullah ini berpesan kepada kita semua. Jangan nanti jadi fitnah. Jangan. Kalau nggak percaya, saya bisa buktikan bahwa itu yang bermain sosok di dalam tubuhnya yang sudah berkarakter. Hati-hati. Hati-hati. Kalau dia melihat sudah iakan saja. Kita amalkan saja. Gitu. Kecuali kalau misalnya macam-macam. Ya. Maaf. Hanya nanti untuk minggu depan nanti abang-abangnya harus yang mimpi nanti jam abadalan saja. Nanti yang notifnya ini kemudian tawasulnya saya. Ini harus kamu curigai. Ini mau bikin berantakan. Bikin berantakan. Itu pesannya Rasulullah begitu. Ini sudah main-main sudah. Kodamnya main-main. Cinta leluhurnya main-main. Pokoknya kalau seandainya dia mimpi para wali Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam tidurnya, kalau ingin tahu itu para wali Allah yang sesungguhnya hadir dalam mimpinya, satu ciri-cirinya apa? Setelah kamu mimpi itu bangun tidur, kamu semakin semangat ibadah kamu. Tapi ketika setelah bangun tidur kamu bermimpi mereka para wali, kamu bangun tidur, sholat kamu tambah malas, bahkan bolong-bolong, itu bukan para wali, tapi itu setan yang menyerupai mereka untuk menyesatkan kamu, supaya kamu bangga diri, supaya kamu bisa mengontrol para praktisi. Pakai omongan saya. Bisa dimengerti? Alhamdulillah. Nanti bisa kita sambung lagi setelah seperti biasanya. Ini mau langsung pulang enggak kan? Enggak kan? Malam besok. Jabar aja besok. Kumpul nanti kita di depan sini, nanti Anda setelah Isya, mungkin setengah 8 atau jam 8 di depan situ. Jadi semuanya kumpul semuanya dari Jabar semua kumpul di situ ya. Bismillah ya. Kita yang mau sholat jamaah takdim monggo, yang mau sholat jamaah takhir monggo, silakan. Saya nggak jamaah sempurna ya. Bismillah, nanti bisa sholat di sini yang jamaah takdim, bisa sholat di sini bisa. Kalau sholat di musola bisa. Yang sholat, yang perempuan mau istirahat di sini monggo tenang-tenang ya. Atau masuk ke dapur sana itu ada kamar kosong ya, bukan gudang. Nah, ada kamar beneran bukan kamar gudang. Monggo silakan di sana. Ya, sama para Sri Kandi. Admin sudah datang. Takutnya
jatuh ke orang sakit enggak? Kok nggak datang-datang? Sudah dihubungi? Takutnya bablas Surabaya ya. Lagi ada gangguan ya. Ya, Insya Allah. Karena nanti ada apa ya? Yang dari Depok juga kan? Ketua Depok siapa ya? Ustaz Bagus Aji, cuman beliau belum bisa hadir. Ketua Depok. Pemihanan. Bukan, Ustaz. Angkatan 6. Ketuanya siapa? Ketua Bagus. Ketua Bagus siapa? Bagus Aji. Penasehat. Pasien ya, sama saya. Pemihanan senior ya. Tapi aktifnya di mana ini? Di Jaksel. Kenapa Depok? Jaksel. Ya terserah kamu di Depok Jaksel ya, nggak apa-apa. Terserah. Kalau bisa dua-duanya aktif. Masuk ke pengurusan Jaksel apa Depok? Apa anggota? Depok juga harus aktif ya. Depok harus aktif. Ya, Depok harus aktif. Depok tuh banyak juga. Makanya auranya lemes di sana. Jakarta lebih banyak, apalagi ini mau pilkada, berseliweran. Apa santet sihir itu berseliweran kalau musim-musim pilkada. Bentar lagi ya. Namun nanti banyak PR namanya, banyak tugas bagi orang-orang gendeng jadi gendeng enak kan, ada pasien banyak kamu kan. Insya Allah sebenarnya saya paham ini, dulu banyak yang mau nanya sebenarnya, namun tak mulainya soalnya buka penasaran, ada tanda tanya semua, saya nggak paham mau nanya. Ada yang tanda seru. Begitu ya. Nanti aja habis. Tapi kan di sini di pusat ini ada rutinan Rotibul Hadad. Rotibul Hadad sama tawasulan. Ya. Ini yang kita baca sama-sama pasien dan jamaah umum ini kan di sini itu Rotibul Hadad, Bidul Latif, Bisakam, Sholat Rawitah, Sholat Nur. Yasin. Ini tuh umum, kalau tawasulnya dari masalah. Jadi nanti baca pakai semuanya. Insya Allah sama-sama. Apa ya? Anggap saja antum ini niatnya mondok. Mondok 1 hari 1 malam itu sudah. Kalau niatnya sungguh-sungguh, lelah capeknya itu jadi nilainya bisa puluhan tahun. Bisa nilai puluhan tahun. Siap ya? Siap. Alhamdulillah. Nanti break nyantai dulu, bisa di kafe sini. Terserah. Asal jangan keliling-keliling. Nanti masuk Jombang, Empang, ya. Ini buat soalnya. Mau keluar cari rokok ada. Terserah. Ya. Ini padahal yang sudah sumpah mukanya pucat. Oh, rokok. Silahkan dulu ya, break dulu ya. Nanti tanya-tanya lagi nggak apa-apa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.